Ketika puluhan ribu demonstrasi kami dan KPPI menuntut agar Soekarno diadili, maka Soeharto menjawab, "Kita harus menjalankan falsafah mikul duwur mendem jero, yaitu mengangkat jasa-jasa baiknya dan mengubur dalam-dalam kekeliruan dan kejelekannya." Bagaimanapun, Bung Karno adalah pemimpin besar Indonesia. Ia seorang proklamator dan pejuang yang berjasa besar dalam kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Karena itu bangsa Indonesia harus berterima kasih pada Bung Karno, dan karena itu pula mengadilinya merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Dan Bung Karno kemudian memang bebas dari jerat hukum. Namun Soeharto mengawali pemerintahannya dengan membentuk kabinet yang bersih dan berwibawa. Ia merekrut tokoh-tokoh profesional yang bersih dan sama sekali baru, serta tidak berbau Orde Lama. Sebaliknya, menteri-menteri Soekarno tidak satu pun yang diangkat menjadi anggota kabinet. Bahkan menteri-menteri Soekarno yang dipandang terlibat dalam gerakan 30 September dan terindikasi terlibat dalam berbagai tindak korupsi serta selama ini menjadi penjilat di rezim Orde Lama segera ditangkap dan diadili. Di antaranya adalah Subandrio, Hairul Saleh, dan Umar Dhani ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Orang-orang itu dianggap sebagai biang kerok melemahnya rezim Orde Lama. Kelemahan dan kejatuhan Orde Lama bukan semata-mata akibat kesalahan Presiden Soekarno, tetapi lebih pada ulah orang-orang di sekelilingnya. Langkah ini ternyata sangat tepat dan cukup efektif. Pemuda, mahasiswa, dan rakyat pada umumnya menyambut Kabinet Soeharto yang kemudian dikenal dengan Kabinet Ampera itu dengan antusias dan penuh semangat. Kepuasan itu membuat rakyat tidak lagi mengungkit-ungkit tuntutan terhadap Bung Karno. Tidak apa-apa Bung Karno tidak diadili. Yang penting kabinet yang baru tidak ada unsur-unsur Orde Lama. Yang penting orang-orang lama tidak ikut cawe-cawe dalam pemerintahan yang baru itu. Maka rakyat mendukung sepenuhnya pemerintahan baru di bawah Soeharto. Dan dengan dukungan rakyat itu, Soeharto segera mengatur strategi untuk menjalankan pemerintahan dengan cara dan kebijakan pemerintahan yang sama sekali baru. Dan kemudian sukses bahkan hingga 32 tahun. Soeharto menerapkan mikul duwur mendem jero secara proporsional. Soeharto menempatkan Soekarno sebagai seorang negarawan, tokoh bangsa dan guru bangsa yang harus dihormati. Namun ia tidak memberi ruang sedikit pun bagi Soekarno untuk ikut cawe-cawe dalam pemerintahannya. Soeharto menyadari kendati ide-ide dan pemikiran Soekarno tentang pemerintahan cukup dibutuhkan. Namun rakyat saat itu sedang antipati terhadap hal-hal yang berbau komunis dan Orde Lama. Karena itu melibatkan Soekarno dalam pemerintahan akan sangat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Berbeda dengan Soeharto, Prabowo menerapkan falsafah mikul duwur mendem jero itu secara bulat. Dia tidak saja menempatkan Jokowi sebagai negarawan dan guru bangsa, tetapi juga memberi kesempatan yang luas untuk ikut cawe-cawe dalam pemerintahan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dan kunjungan politik dengan presiden sebelumnya itu. Bahkan Jokowi dimasukkan dalam jajaran penasehat presiden. Jokowi juga diangkat sebagai Dewan Penasehat Lembaga Keuangan yang baru dibentuk Prabowo. Dan jauh lebih dari itu, Prabowo merekrut kembali menteri-menteri Jokowi untuk duduk dalam kabinet, baik menteri, wakil menteri maupun jabatan-jabatan lain setingkat menteri. Ironisnya, puluhan nama menteri itu justru orang-orang yang terindikasi terlibat korupsi. Tidak sedikit dari mereka merupakan para relawan dan bahkan buzzer-buzzer Jokowi. Langkah awal Presiden Prabowo itu membuat pemerintahan menjadi rapuh, kurang mendapat dukungan rakyat dan bahkan cukup mengecewakan rakyat. Dengan mengangkat orang-orang lama atau menteri-menteri Jokowi yang terindikasi terlibat korupsi, membuat Prabowo dianggap melindungi para koruptor. Prabowo juga dianggap tidak memiliki kemandirian dalam menjalankan kepemimpinan. Akibatnya kemudian muncul istilah matahari kembar dan yang terakhir bergulir istilah presiden boneka yang disematkan pada Prabowo.